katalis. Mohon maaf ya, tadi saya pilek yang kena flu ini. Oke. Monggo, ayo Dek. Katalis ini menarik loh ini. Monggo silakan. Habib, ada yang mau ditanyakan Habib? Habib ini biasanya suka bertanya ini. Ayo. Permisi. Monggo. Monggo. Ahmad Rifki, monggo Ahmad Rifki. Ya. Assalamualaikum Cak Adi. Oke, waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan sih simpel. Tadi saya mendengar bahwa kebutuhan pada tahun 2024 itu tentang katalis metanol tadi butuh hingga 3,2 juta ton. Untuk saat ini sepertinya masih belum sampai angka segitu ya Pak. Iya. Jadi selama ini Indonesia itu impor nggih Pak. Maksudnya kita masih belum bisa produksi sendiri tahun sekarang pada saat ini. Ya. Jadi langsung saya jawab ya. Iya, monggo. Maaf, sorry. Jadi Indonesia sampai hari tahun ini itu estimasi kebutuhan metanolnya itu kurang lebih 3,2 juta ton. Ya. Per tahun ya. Yang sudah ada produknya itu di Kaltim Methanol Industry, itu perusahaan Jepang, Sojis, itu sekitar 600.000 ton per tahun. Nah, dengan proyeksinya pertumbuhannya 5-6%, itu kebutuhannya estimasinya di 2024 itu 3,6 juta ton. Nah, sekarang ini Bumi, terus Salim Group, terus bekerjasama dengan Air Product itu sedang membangun pabrik metanol dengan bahan bakar batu bara di Kalimantan. Ya, itu kurang lebih kapasitasnya 1,8 juta ton. Ya. Terus yang sekarang kalau kalian sudah lihat di koran, itu baru aja awal tahun ini itu Pertamina, Bukit Asam, dan Air Product menandatangani pembuatan plant gasifikasi jadi DNA sama amoniak plant. Yang besar itu DNA-nya. Tapi di situ tercantum pembuatan pabrik metanol plant itu 600.000 ton per tahun. Nah, terus kalau kalian lihat di internet, itu Pak Subakir, Dirutnya Pupuk Indonesia, itu lagi diminta sama pemerintah untuk membangun pabrik metanol di Papua, di dekatnya BP Tanggus. Itu kapasitas, itu ada feed gasnya sekitar 200 mmSCFD. Kalau rule of thumb-nya ya, ini buat adik-adik, setiap 50 mmSCFD itu akan bisa memproduksi sekitar 1.000 ton metanol per hari, ya. Jadi kalau 200 mmSCFD semuanya dijadikan pabrik metanol, kurang lebih dia bisa membuat pabrik metanol itu kapasitasnya membuat 1.000 ton per hari. Tapi yang saya lihat itu Pupuk Indonesia itu yang 200 mmSCFD di Genting itu dibagi dua, jadi dual produk, istilahnya kalau istilah desainnya itu dual produk. Jadi feed-nya kan sama itu ya, ada masuk natural gas, desulfurizer, terus primary reformer, terus dipisah nih, separuh buat pabrik amoniak, separuh buat pabrik metanol. Karena kan proses awalnya sampai di reformernya sama. Ya. Nah itu kalau misalkan 100 mmSCFD yang dipakai untuk pabrik metanol, berarti kurang lebih 2.000 ton
per hari kali 30 ya berarti sekitar 600.000 sampai 700.000 ton per tahun. Jadi ini gambaran dari methanol plant. Sebenarnya kalau adik-adik lebih membaca skema yang paling ngeri malah di petrochemical. Wah, petrochemical itu kita itu shortage-nya banyak sekali. Saya punya datanya. Ya, jadi kita itu polipropilen itu masih import berapa, polietilen masih import berapa, styrene monomer itu masih import berapa. Itu Indonesia itu jauh kalah ketinggalan dibandingkan Singapura sama Thailand. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai digencarkan pembangunan pabrik petrochemical di Balongan itu nanti ada pabrik petrochemical, di Jawa Tengah juga ada, terus di Tuban ini lagi proses landfill ya. Nah, mudah-mudahan 2024 itu juga sudah ada di Chandra Asri juga sekarang juga lagi ekspansi, istilahnya mereka CAP2 ya. Tapi artinya Indonesia ini sebenarnya potensi untuk industri adik-adik nanti terjun di 2024 sampai 2022 2004 itu makin besar. Jadi sekarang ini jujur aja Indonesia ini lagi gencar-gencarnya membangun industri ya, baik itu industri metanol, industri petrochemical ya. Dan itu semuanya perlu katalis. Saya kebetulan sekarang ini nggak bicara detail mengenai katalis di petrochemical ya, mulai dari PE, polipropilen, polietilen itu saya juga tahu. Cuman kalian harus siap. Salah satu yang penting itu adalah katalis ya. Jadi adik-adik itu harus belajar mengenai katalis karena kemarin saya ikut diskusi webinarnya sama 80 tahun ITB ya, kaitannya dengan roadmap-nya petrochemical industry ya. Itu diperkirakan 2022 sampai 2024 itu Indonesia akan kalau ini semua plan petrochemical jalan, itu Indonesia akan kekurangan engineer untuk di chemical engineer untuk pabrik petrochemical ya. Itu perkiraannya hasil diskusinya di webinar kemarin, karena 2020 sampai 2024 ini baik itu swasta maupun BUMN lagi gencar-gencarnya membangun petrochemical industry ya. Pertamina dengan Rosneft di Tuban, terus Cilacap juga didesain untuk membangun petrochemical, TPPI juga lagi ada ekspansi, terus Chandra Asri itu juga lagi besar-besaran bangun hulu sampai hilir ya. Banyak itu kakak kelas kita yang di alumni TS yang di Chandra Asri. Terus di Jawa Tengah itu ada perusahaan Taiwan, saya lupa namanya, itu juga ada rencana bangun petrochemical industry. Terus di Balongan itu juga sebelahnya Pertamina Balongan juga akan rencana ada bangun pabrik petrochemical. Nah ya, ini agak melenceng dari yang kita diskusikan sekarang, artinya kalian juga harus siap ya ke semua aspek ya, kalau memang kalian ingin terjun di industri petrochemical atau refinery atau pupuk dan seterusnya ya. Kalau metanol yaitu sekarang sudah mulai ada progres yang sudah fix itu di Sumatera itu Antam, Pertamina dan Air Product ya, itu pakai teknologinya Air Product. Terus kalau di Kalimantan itu Bumi Itaka itu grupnya Salim, sama Air Product itu juga bangun pabrik metanol. Jadi siap-siap lah ya, dan nanti harus siap harus digenjot juga ini kapasitas